disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, segenap kami yang bertugas pada pagi hari ini memohon maaf setulus-tulusnya atas terputusnya ibadah yang sudah kita laksanakan tadi. Dan sekarang kita akan memulai kembali ibadah kita. Saudara-saudara seiman, selamat beribadah. Kiranya ibadah kita menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat pujian PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bersama. Kita akan membaca secara berbalasan melalui Mazmur 124 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Syarah Daud. Kita akan mendengarkan Dasatita. Kembali saya menjemput saudara-saudara untuk berdiri. Dasatita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat
dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Mari saudara-saudara, kita nyatakan kerinduan kita dalam doa, memohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita di dalam memahami firman Tuhan yang akan kita dengar, baca, dan renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang mengenal kami, dan Engkau yang menyaksikan kami yang telah datang di hadirat-Mu yang kudus, menyembah Dikau di dalam kemuliaan-Mu. Kami datang bersyukur, kami boleh dilayakkan dan diperkenankan untuk merayakan hari kemenangan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah ini dilaksanakan secara virtual. Oh Tuhan, kami mohon kepadamu, tolong kami dan kasihani kami Tuhan, supaya pelaksanaan ibadah live streaming ini boleh berjalan dengan lancar. Sehingga kami umat-Mu yang mengambil bagian di dalam ibadah ini tetap mengikutinya dengan penuh sukacita, dengan penuh penyerahan diri. Dan kami percaya Roh Kudus akan menguasai kami masing-masing. Kini dan di sini Tuhan, kami akan membuka firman-Mu. Kami akan mendengar, membaca, dan merenungkannya. Roh Kudus terangi hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Dan kini Tuhan, kami sudah sedia untuk mendengarnya. Layakkan kami, oleh karena Engkau mengampuni dosa kami yang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan
yang saya akan bacakan dan kita renungkan sebagai bahan utama dalam bacaan leksionari, yaitu dari Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22, dan bacaan kedua yang Ibu Bapak bisa baca Roma 12 ayat 1 sampai 8 dan Matius 16 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan, orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing: Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlimpah ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dari batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir itu kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih dilayakkan Allah untuk mendengar dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Amin. Tema kita sepanjang minggu ini yang didasarkan pada perikop-perikop pembacaan leksionari, yaitu Allah merancang kemerdekaan. Allah merancang kemerdekaan.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat. Dari mimbar gereja Jemaat Talamalan Rea, kembali kami mengharapkan keikutsertaan kita di dalam ibadah ini dengan penuh penyerahan diri, sekalipun ada tantangan dan gangguan jaringan. Namun saya percaya ibu bapak, saudara-saudara akan tetap beribadah, akan tetap berserah, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Marilah bersama kita masuk dalam sebuah perenungan Allah merancang kemerdekaan. Puang matua ulampak katilendokan. Tema ini sesungguhnya dipilih dan dijadikan sebagai tema sesudah perayaan proklamasi tanggal 17 Agustus yang lalu. Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya, tentu sepanjang bulan Agustus itu menjadi bulan di mana kita bisa memperingati dan merayakan kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan bangsa-bangsa yang pernah menjajah kita. Walaupun perayaan tahun ini oleh karena pandemi virus corona tidak semeriah dengan perayaan-perayaan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pengibaran sangsaka merah putih pun harus dibatasi. Tapi semuanya itu tidak menyurutkan kita selaku satu bangsa untuk tetap bersyukur, untuk tetap bersukacita, untuk tetap bersemangat. Karena sesungguhnya Tuhan telah memberi kesempatan kepada bangsa ini untuk merdeka dari penindasan bangsa lain. Tinggal bagaimana kita menjadi anak-anak yang merdeka, mengisi kemerdekaan sebagai umat di tengah-tengah bangsa ini dengan tanggung jawab. Nah, inilah yang kita mau renungkan sehubungan dengan perikop firman Tuhan yang kita baca dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Sesungguhnya pengalaman hidup orang Israel berbanding terbalik dengan kondisi yang mereka alami pada saat Yusuf masih hidup. Kini mereka harus menjalani suatu kehidupan yang pahit, yang membuat menderita. Dalam perikop kita sangat jelas disampaikan atau dikatakan bahwa ketika Yusuf bersama saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia telah meninggal, maka bangkit pula lah seorang raja baru yang memerintah atas Mesir, yang tidak mengenal Yusuf dan tidak mau mengenal Yusuf, sehingga ia menyampaikan dan menyerukan supaya kehadiran keturunan Yakub, orang-orang Ibrani ini, supaya tidak bertambah dan tidak menjadi kuat, maka harus diambilkan satu tindakan, yaitu dengan menyuruh mereka bekerja paksa. Memang bagi raja ini jumlah orang Israel semakin bertambah menjadi ketakutan bagi dia. Bisa dibayangkan ketika dari jumlah keturunan Yakub yang 70 orang kini menjadi jumlah yang tak bisa dihitung. Jumlahnya
berlipat ganda. Tidakkah itu menjadi suatu kekuatan yang akan bisa mengadakan perlawanan pada zaman dahulu? Kekuatan seperti itu bisa melakukan satu kudeta. Tetapi yang mau dilihat di sini dan dalam jumlah yang dari 70 menjadi jumlah yang tidak terbatas, tak terhitung jumlahnya itu, adalah kita melihat bahwa di situ pemenuhan janji Allah terhadap Abraham mulai terwujud. Sebagaimana di dalam Kejadian 12 ayat 2, di situ Allah katakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi di sini janji Allah terhadap Abraham mulai tampak. Keturunan Abraham mulai hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Mesir. Nah, menarik bagi kita untuk kita renungkan bahwa dari pemenuhan janji Allah terhadap itu harus menjalani pengalaman hidup yang berliku. Ya, lihatlah bagaimana Yakub berusaha di dalam bekerja, di dalam mendapatkan pasangan hidup, sampai kepada anak-anaknya. Yusuf menjalani kepahitan di Mesir sampai mereka menjadi suatu bangsa yang harus ditindas, yang harus dipekerjakan secara paksa. Namun tidak terlepas juga di dalam perjalanan hidup mereka itu, Bapak Ibu, bahwa mereka juga menikmati masa-masa indah, masa-masa yang aman, masa-masa yang baik. Jadi di dalamnya memang Allah sudah merancang, Allah sudah membuat satu pekerjaan bagaimana janji itu terpenuhi dan bagaimana janji itu bisa dinikmati oleh keturunan Abraham. Jadi walaupun raja baru yang memerintah atas Mesir melakukan satu tindakan kekerasan, tindakan pemaksaan untuk membatasi ruang gerak, ruang kehidupan dari keturunan Abraham ini yang mulai bertambah banyak, tetapi janji Tuhan tidak pernah dibatasi oleh kekuatan atau oleh kuasa apapun. Janji Tuhan tidak akan bisa dibatasi oleh ruang dan waktu ataupun kondisi. Tetapi janji Tuhan itu tetap akan dicurahkan, tetap akan digenapi bagi anak-anaknya, dan secara khusus janji terhadap Abraham. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu sejarah orang Israel sudah kita tahu dengan membaca Alkitab. Namun yang kita mau maknai di sini bahwa bagaimana kehidupan itu yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang tertindas, bagi umat, sehingga mereka terbebas dari penindasan dan kepahitan yang dilakukan oleh orang-orang Mesir. Tuhan merancang satu pekerjaan
untuk menyelamatkan orang Israel. Dan memang ada cara-cara yang dilakukan oleh Allah untuk menjawab kekerasan, untuk menjawab tindakan-tindakan Fir'aun terhadap umatnya. Dan di situ nyata. Salah satu bagian untuk menghambat pertumbuhan atau pertambahan umat Allah di sini adalah ketika Fir'aun itu juga menyuruh para bidan, yaitu Sifra dan Puah, untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani. Tidakkah itu menandakan bahwa ada satu kekuatan yang ia coba, ada satu kekuasaan yang ia coba dan rancang untuk membatasi ruang penggenapan janji Allah. Namun itu tidak bisa ia penuhi, karena sesungguhnya kekuatan dan kuasa Allah lah yang berlaku di dalamnya. Nah, ini menuntun kita saudara-saudara di dalam rancangan dan pekerjaan Allah untuk menuntun kita, untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita dari penindasan kuasa dosa. Jalan panjang sejak kejatuhan manusia dalam dosa sampai kepada kehadiran dan kedatangan Yesus Kristus di dunia. Tidakkah itu menjadi sebuah proses panjang yang dilakukan oleh Allah untuk menyatakan kepada kuasa kegelapan, kuasa dosa, bahwa dosa tidak akan mampu mengatasi kuasa dan kasih Allah terhadap ciptaannya. Nah, olehnya itu, di dalam menerima dan menjalani kemerdekaan atas penindasan kuasa dosa, Yesus Kristus harus rela menjalani penderitaan yang besar, yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dan disejajarkan dengan pengorbanan apapun. Ia rela mati, ia disalib, dan ia membebaskan, memerdekakan kita di dalam kebangkitannya. Nah, saudara-saudara, itu artinya kita sekarang adalah Israel baru yang telah menerima janji pemenuhan yang sempurna dari Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita telah dibebaskan, kita telah diselamatkan, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka. Nah, saudara-saudara, merdeka di sini bukan berarti bebas untuk melakukan tindakan atau kita bebas berperilaku. Ketika umat itu telah dituntun keluar dari tanah perjanjian, dari Mesir, mereka terus dibekali dengan ketentuan-ketentuan firman Tuhan supaya mereka tetap menjadi umat yang bertanggung jawab, yang bisa terus menyaksikan kebersamaan dengan Tuhan yang membebaskan dan memerdekakan mereka. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka sampai mereka di tanah perjanjian, bahkan pemerintahan raja-raja mereka pun tak luput dari hal-hal tindakan dan sikap yang menentang atau tidak bertanggung jawab atas kemerdekaan yang diberikan oleh Allah itu. Malahan sering mereka berbalik untuk menyembah dewa-dewa sembahan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tidakkah itu menjadi sebuah peringatan kepada kita sekarang, bahwa sadarkah kita selaku orang-orang yang telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, yang telah diterima, yang telah menjadi anak-anak Allah, bagaimana kemerdekaan itu kita isi? Bagaimana kemerdekaan kita itu kita sambut, kita respon?
Sudahkah kita menjadi anak-anak yang merdeka, yang benar-benar hidup di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan? Kemerdekaan itu jangan dipahami bahwa sekehendak hati kita. Kita tidak mau diatur karena yang namanya merdeka. Kita selaku anak-anak bangsa tentu punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini, bekerja dengan baik, berperilaku dengan baik, dan banyak-banyak hal di mana kita harus membantu dan menopang pemerintah untuk memajukan masyarakat yang menikmati kedamaian, kesejahteraan, dan ketentraman. Tentu mungkin ada pertanyaan, ya 75 tahun kita sudah merdeka. Mungkin masih ada orang yang merasakan tidak merdeka. Merasa tidak merdeka dalam rumah tangga. Merasa tidak merdeka dalam satu kumpulan masyarakat. Atau merasa tidak merdeka dalam hal-hal lain. Tentu itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Bagaimana seharusnya kita menjadi orang yang bertanggung jawab sehingga kita tidak menjadikan hak-hak kemerdekaan orang lain itu kita batasi. Kita harus bercermin kepada firman Tuhan bagaimana panggilan kita untuk menjadi umat di dalam bangsa di mana kita ditempatkan. Itulah mengisi kemerdekaan, dan sekira itulah bagian dari iman kita selaku anak-anak yang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Persoalan di dalam mengisi kemerdekaan itu, tentu kemerdekaan ini belumlah sempurna. Kemerdekaan kita barulah sempurna ketika Yesus datang kedua kali. Sehingga pun proses menuju kepada kesempurnaan, keselamatan itu masih kita akan jalani di dalam berbagai hal. Termasuk kita di dalam gereja, termasuk dalam keluarga, ataupun dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi satu yang pasti saudara-saudara, sekalipun berliku-liku, beragam bentuk kehidupan, bahkan kalau bisa diukur kita terlalu banyak menjalani kepahitan, jangan saudara-saudara putus harap. Karena tidak ada satu penderitaan itu yang bisa menghalangi atau yang bisa membatasi kasih karunia Allah kepada saudara. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, termasuk di situasi pandemi virus corona ini. Allah turut bekerja di dalam. Jadi jangan kita berpikiran bahwa Allah sudah jauh, Allah tidak mendengar doa kita. Kenapa ini masih belum berhenti penyebaran virus corona ini? Mari kita masuki dan dalami itu, bahwa sesungguhnya Allah ada bersama-sama dengan kita. Yang perlu kita nampakkan, wujudkan adalah wujud kesetiaan, wujud penyerahan diri, wujud doa, dan kesabaran menanti saat di mana Allah bertindak. Karena rencana kita, rancangan kita, bukan itu yang akan terjadi, tapi rancangan dan keputusan Tuhanlah yang akan Ia wujudkan. Nah, olehnya itu saudara-saudara, tetaplah menjadi anak-anak yang merdeka, yang mengisi kemerdekaan baik selaku satu bangsa maupun selaku anak yang dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua saudara-saudara, kisah tentang bidan yaitu Shipra dan Puah. Mereka benar-benar takut kepada Allah. Tidak membayangkan bahwa yang memerintah adalah seorang raja yang punya hak untuk bisa membinasakan dia seandainya dia tidak melakukan perintah itu. Tetapi ia lebih memilih taat dan takut kepada Tuhan dengan membiarkan anak-anak
orang Ibrani itu lahir. Nah, dari ketakutan penyerahan diri kepada manusia kepada Allah ketimbang takut kepada manusia, di sini nyata berkatnya bahwa Allah memberkati dia, bahwa Allah mengasihi, dan bahwa Allah memberikan sukacita kepada perempuan ini. Nah, ada satu cerita yang mungkin ada di sekitar kita. Ketika seorang bendahara dalam sebuah lembaga formal pemerintahan, ia diperintahkan oleh sang ketua direktur untuk menandatangani sebuah pengeluaran, tetapi ia menolak karena tidak sesuai dengan apa yang ia akui dan pahami bahwa hal itu tidak baik dan ia harus takut kepada Tuhan. Dan akhirnya ia di PHK. Tetapi itu menjadi sebuah sukacita bagi dia karena dia merasa merdeka dan terbebas dari tekanan yang mencoba bagi dia untuk menjerumuskan. Jadi kan satu persoalan yang luar biasa. Lebih memilih takut kepada Allah dan takut daripada takut kepada manusia. Dan mungkin kita mendengar banyak pejabat-pejabat di negara ini, bahkan di luar negeri, banyak yang mengundurkan diri, mundur dari jabatan dengan alasan-alasan bahwa tidak sesuai dengan apa yang ia anut, yaitu takut kepada Tuhan. Nah, ini salah satu poin yang bisa kita maknai dari perikop ini, bahwa bagaimana kita selaku anak-anak Tuhan itu yang dipanggil di dalam berbangsa dan bernegara, di dalam berjemaat, di dalam berusaha dan bekerja, memilih takut kepada Tuhan itu adalah keharusan. Karena memilih berserah kepada Tuhan di dalam hak dan kekuasaannya dalam hidup kita akan berdampak pada berkat. Ya. Jadi bisa saja orang melihat dan merasakan secara duniawi ketika menghindar dari takut akan Tuhan bisa meraih harta, memperoleh harta yang banyak dan seterusnya, melakukan kebebasan-kebebasan yang lain. Tapi percaya saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan itu akan dikasihi oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan berdampak dan punya pengaruh di tengah-tengah kehidupan di mana ia ditempatkan Tuhan. Sekalipun itu mungkin dunia merasa melemparkan dia dan membuang dia, tetapi ia akan mempunyai nilai bukan hanya pada masa itu tetapi pada masa yang akan datang. Lihatlah kedua bidang ini, dan paling tidak kita lebih melihat kepada kesempurnaan kehadiran Yesus memberikan kemerdekaan, ditolak, disiksa, dipandang dunia sebagai orang yang hina dan direndahkan, tetapi sesungguhnya disitulah kemuliaan, kehormatan, kemerdekaan yang sesungguhnya kita dapatkan. Nah, olehnya itu, saudara-saudara, dalam hidup saudara, dalam rumah tangga saudara, dalam gereja kita, jemaat kita, gereja Toraja dan sebagai satu bangsa, Allah merancang kemerdekaan. Alirkanlah hidup saudara di dalam kehendak dan rancangan itu, maka Allah akan terus memberkati dan menyatakan kepada kita kehidupan yang diberkati, kehidupan yang menikmati kasih-Nya, bahkan kesempurnaan ia akan penuhi ketika ia datang kedua kali. Roh Kudus menolong kita. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita melakukan firman-Nya di dalam seluruh kehidupan kita. Kita akan masuk dalam akta persembahan. Kita dituntun oleh Mazmur 124 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka.
Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Kita akan membawa persembahan seperti biasanya melalui pundi 1, pundi 2, pundi 3, dan pundi 4. Juga kita akan membawa persembahan dalam pengadaan tanah gereja. Panitia pengadaan tanah gereja menghimbau kepada kita semua, kepada anggota jemaat Tamalan Rea yang telah menyatakan tanda pengakuannya, mengharapkan kepada kita yang telah menyatakan tanda pengakuannya untuk segera merealisasikannya. Persembahan kita akan diiringi pujian Kidung Jemaat 287, ayatnya yang pertama, bait pertama dan kedua. Marilah bersama kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang Engkau berikan bagi kami di dalam melakukan ibadah live streaming pada minggu ini. Terima kasih untuk firman-Mu, kami sudah mendengarnya bersama. Terima kasih bahwa sesungguhnya Engkau merancang suatu pekerjaan besar dalam kehidupan kami selaku umat-Mu yang Engkau telah tebus di dalam Yesus Kristus. Bimbinglah kami semua ya Roh Kudus, sehingga firman-Mu ini terus menjadi kekuatan kami, menerangi langkah kami, sehingga kami tidak putus asa, tidak putus harap, tetapi yakin dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami pun dengan penuh rasa tanggung jawab, rasa penyerahan diri untuk berperilaku, untuk bekerja, untuk berusaha, dan untuk mengisi kemerdekaan di tengah-tengah bangsa kami. Bapa di sorga, kami akan menjalani hidup kami sepanjang pekan ini. Kami mohon kehadiran-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan dan kesehatan, semuanya kami dambakan supaya kami boleh melaksanakan dan beraktivitas dengan penuh sukacita, dan biarlah apa yang kami lakukan itu Tuhan boleh berkenan kepadamu.
Kami percaya Tuhan telah menyediakan berkat-berkat bagi kami untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, entah yang dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit, yang sementara menjalani perawatan jalan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sesungguhnya bekerja di dalam pergumulan mereka dan Engkau akan mendatangkan kebaikan bagi mereka. Olehnya itu ya Roh Kudus, beri mereka kekuatan sehingga mereka terus berdoa, terus berserah dan percaya bahwa Tuhan sumber hidup dan Tuhan yang akan menyertai mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara kekasih kami, keluarga almarhum Paulus Tande Bandaso. Kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan dan penghiburan sehingga mereka tetap kuat dan mereka tetap percaya bahwa sesungguhnya Allah ada di pihak mereka. Kami terus berdoa Tuhan di dalam kerinduan kami dalam pengadaan tanah gereja. Ketika firman-Mu berbicara kepada kami bahwa sesungguhnya Engkau sendiri yang merancang dan merencanakan bagaimana kami bisa menikmati satu tanah gereja di mana kami bisa mendirikan bait-Mu Tuhan untuk bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Olehnya itu Tuhan berkatilah segenap jemaat-Mu sehingga di dalam kesadaran dan rasa syukur tetap mengambil bagian di dalam biaya pengadaan tanah ini. Terima kasih untuk tim pengadaan tanah yang Tuhan pakai dan utus, berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat sehingga mereka terus mampu mengangkat tugas ini dan kelak bersama-sama kami akan melihat kemerdekaan manakala Tuhan memberikan sukacita bagi kami dengan adanya tanah itu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Keterbatasan yang kami bisa lakukan oleh karena pandemi virus corona, namun kami percaya Tuhan akan tetap menyatukan kami. Tuhan memberkati sesederhana apapun yang bisa kami lakukan, termasuk pelayanan live streaming ini. Terima kasih kepada anak-anak kami yang telah memberi diri, yang telah memberi waktu mereka untuk mengambil bagian di dalam pengendalian alat-alat komunikasi. Beri kekuatan dan kesehatan dan berkati mereka yang sudah bekerja Tuhan, sehingga mereka terus menikmati kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih bagi orang-orang donatur-donatur yang telah mendukung di dalam pelaksanaan live streaming, baik sarana-sarana maupun dukungan-dukungan lain. Terima kasih kepada saudara-saudara kami yang terus mengambil bagian melalui musik dan kantoria liturgis. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau terus memanggil kami supaya kami terus juga mengambil bagian dalam pelayanan apapun. Berdoa untuk para pengerja gereja di tempat ini, Tuhan berkati sehingga di dalam mengambil tugas keseharian, kiranya Tuhan berkati tanggung jawab akan terus menjadi panutan yang mereka nyatakan untuk berbakti kepada Tuhan, sehingga pelayanan boleh diatur dan ditata terlaksana sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu telah memberikan persembahan dalam berbagai peruntukannya. Tuhan berkati, Engkau dimuliakan dalam persembahan ini dan dipakai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami akan kembali, sempurnakanlah doa kami Tuhan. Biarlah Engkau tetap kami sembah dan muliakan di dalam segala waktu. Inilah doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, saya ajak kita berdiri. Mari kita bersama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan setialah dalam perarakan menuju Yerusalem baru. Mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonatan Kilak Parura MTH yang telah melayani kita pada pagi hari ini lewat firman-Nya. Sekali lagi terima kasih kepada tim multimedia, Kantoria Organis, bahkan semua pihak yang terlibat di dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nyanyian syukur NKB 188, baitnya yang pertama dan ketiga, tiap langkahku, yang akan mengiringi ibadah kita selesai. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin, ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru,